Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21. Di video kali ini kami akan membahas soal-soal yang paling sering muncul di seleksi CPNS dari tahun ke tahun, seperti itu. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal materi tes analogi. Ini juga sering muncul, bahkan selalu ada dalam soal-soal CPNS setiap tahunnya. Tes analogi ini menguji peserta untuk menentukan padanan kata yang sesuai dengan pola pasangan. Kata memiliki hubungan tertentu dan berbeda-beda untuk setiap soal. Pengetahuan umum seperti peserta terkadang dibutuhkan di sini. Nah, posisi umumnya, bentuk hubungan pada bentuk titik-titik seperti ini diantaranya biasa dia dalam hal sinonim kata, biasa dalam antonim kata, waktu, bagian isi, definisi, dan seterusnya. Tipe yang pertama, kita sebelum masuk ke soal, kita pelajari dulu materi tipenya. Tipe yang pertama adalah melengkapi pasangan analog. Pada tipe ini, Anda akan diberikan dua buah kata yang terkait satu sama lain dalam suatu hubungan tertentu. Selanjutnya, Anda akan diberikan kata ketiga. Anda akan diminta untuk menentukan kata keempat dalam pilihan jawaban, sehingga kata ketiga dan keempat memiliki hubungan. Misalnya seperti ini, kata pertama, kata kedua, kata ketiga, di sini nanti kata keempat Anda memilih sesuai dengan yang ada hubungannya dengan kata ketiga ini. Misalnya kata pertama berhubungan dengan kata kedua, maka kata ketiga harus berhubungan juga dengan kata keempat. Nanti kita lihat contoh soalnya. Jadi di sini Anda tinggal mengisi satu kata lagi. Di sini tipe kedua adalah memilih pasangan analog, di mana yang diberikan adalah kata pertama saja dan kata kedua Anda diminta untuk mengisi kata ketiga dan kata keempat. Jadi ada dua isian. Selanjutnya analog ganda. Di sini kata pertama yang diberikan dan kata kedua untuk sisi kanan. Jadi yang Anda isi adalah sisi kiri dan satu di sisi kanan. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini soal seperti ini. Anda diminta tinggal mengisi kata keempat. Kata ke-1, 2, 3, dan 3 sudah ada, tinggal kata keempat mencari hubungan. Nah, di sini manis lidah, jalan titik-titik. Nah, ini hubungan kalau kita lihat adalah fungsi. Ini ada pembahasan juga. Misalnya, kalau salah satu trik menjawabnya adalah kita membuatnya menjadi kalimat yang nyambung. Misalnya, manis itu dirasakan oleh lidah. Ini jadi kita berbicara fungsi, maka jalan itu kaki, penyeberangan, sepatu, jaring, trotoar. Nah, maka yang paling mendekati sebenarnya adalah kaki. Kenapa? Karena kita bisa bahasanya jalan itu dapat dilakukan oleh kaki, karena itu terkait fungsi. Dan juga kita bisa melihat secara langsung saja, lidah ini kan bagian tubuh. Kalau jembatan penyeberangan itu kan bukan bagian tubuh, sepatu juga bukan, jaring juga bukan, trotoar juga bukan. Yang bagian tubuh di sini adalah kaki. Dan juga nyambung ketika kita buat kalimat. Manis itu dirasakan oleh lidah, jalan itu dilakukan oleh kaki. Jadi sama-sama fungsi. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini tipe yang kedua, di mana kita diminta mengisi kata ketiga dan kata keempat. Ya, sisi kanan ini dua-duanya kosong. Piramid Mesir. Nah, jadi ini hubungan asosiasi, artinya kita menghubungkan, seperti itu. Kalau cara termudah adalah, sekali lagi, kita baca dengan menggunakan kalimat hubungan. Misalnya, piramid itu terletak di Mesir. Maka titik-titik terletak di titik-titik. Seperti itu. Misalnya, Borobudur itu terletak di Indonesia. Ini bisa. Candi terletak di kota kurang nyambung. Kairo, Timur Tengah. Tidak juga. Prasasti, Lingga, tidak bisa. Cina, Barongsai, tidak. Ada dua jawaban yang memungkinkan sebenarnya. A dan B. Kalau B ini bisa. Candi terletak di kota. Bisa juga. Piramid terletak hanya. Kalau kita lebih teliti lagi, B ini sesungguhnya adalah pengecoh. Karena kita harus lebih teliti. Mesir ini kan adalah sebuah negara. Ya. Indonesia itu juga negara. Kota ini bukan negara. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Borobudur terletak di Indonesia. Seperti itu. Padanannya lebih tepat ketika Indonesia karena Mesir dan ini sama-sama negara.
Nah, soal selanjutnya adalah tes kelompok kata. Ini juga sering muncul pengelompokan kata. Kita langsung saja. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Jadi di sini adalah mengelompokkan kata, artinya kita mencari kata yang tidak masuk dalam kategori-kategori yang ada. Misalnya zebra, singa, harimau, kuda, jerapah. Nah, kalau kita kelompokkan di sini dia masuk kelompok kalau kita teliti adalah hewan liar. Nah, zebra, singa, harimau, kuda, jerapah. Ini adalah hewan-hewan, kalau kita mau lihat, ini mayoritas hewan yang hidup di belantara lepas ya. Yang tidak adalah satu-satunya adalah kuda, karena hewan kuda ini cenderung dia adalah hewan peliharaan manusia. Nah, sebagai alat transportasi. Sementara zebra, singa, harimau, jerapah ini kebanyakan adalah hewan-hewan yang memang tinggalnya di hutan. Maka jawabannya adalah kuda. Ini perlu ketelitian sebenarnya, ketelitian untuk mengelompokkan kata-kata yang ada dalam pilihan jawaban. Selanjutnya, ya kita kelompokkan lagi yang bukan termasuk kelompoknya. Tembaga, seng, kuningan, aluminium, iron. Nah, di sini membutuhkan pengetahuan umum juga, yaitu terkait logam murni. Yang tidak termasuk logam murni itu adalah ini, kuningan. Di sini ada kunci jawabannya, kuningan. Jadi memang untuk soal CPNS ini dibutuhkan pengetahuan yang komprehensif. Salah satu manfaat ketika kita sedang membaca buku adalah pasti akan banyak pertama kosakata yang kita ketahui adalah, selain itu juga banyak ilmu-ilmu pengetahuan umum yang kita ketahui. Jadi saran kami juga adalah perbanyak membaca buku.